Oke guys, jadi kita udah ada di salah satu tempat keramat Panglima dari Putri Hijau. Mungkin kalau untuk subscribernya Bola Misteri udah pernah ngeliat video kita di Putri Hijau. Jadi ini tempat keramat dari Panglimanya guys. Lokasinya juga hampir berdekatan dengan pemandian Putri Hijau. Nah, di sini juga ada air pancur dari peninggalan Panglima tersebut. Jadi guys, di sini emang banyak orang yang datang untuk sekedar menyembuhkan penyakit atau ya mau dilancarkan rezekinya bisa juga. Jadi banyak orang yang percaya bahwa di sini Low battery. bisa Please charge. hal-hal seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi sama kalian yang menonton tentunya guys. Jadi guys, kita langsung aja masuk. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys, bahwa emang jalanan ini menurun. Bahkan untuk sepeda motor juga dia turun guys. Gila itu tadi. Nah di sini jadi ada yang kelola. Jadi kalau kesini kalian bisa ada warung di situ guys, untuk sekedar makan atau ngopi-ngopi bisa. Di kiri kita Low battery. adalah Please charge. pancurannya. Oke, kita langsung masuk ke pancuran. Oke guys, sekarang kita udah ada di tempat pemandian dari Panglima Putri Hijau yang ada di Deli Tua guys. Jadi tempatnya emang seperti ini ya, kalian bisa lihat juga di sebelah kiri aku. Jadi air pancur ini masih tetap dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, dan banyak sekali orang yang datang ke sini untuk niat yang macam-macam guys. Ada yang untuk pengobatan, ada yang untuk rezeki, ada yang untuk kesehatan, dan juga ya macam-macam lah mereka minta. Karena tempat ini juga emang masih berkaitan dengan Putri Hijau yang kemarin juga kita udah explore pemandian Putri Hijau tersebut. Ini ada kaitannya dengan Putri Hijau. Jadi ini tuh apa yang kita bilang, Panglima dari Putri Hijau tersebut. Nah, kalau di sini adalah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi orang masyarakat sekitar itu mempercayai bahwa tempat ini dikeramatkan sebagai tempat Panglima Putri Hijau. Dan kalau di daerah sini guys, kalian lihat ini tuh bisa dibilang benteng dulunya ya guys, benteng dari tempat pemandian ini sendiri. Jadi emang Panglima Putri Hijau itu kalau bisa dibilang base campnya di sini lah. Jadi kalau orang mandi-mandi itu izinnya sama dia, untuk niat apa tetap izinnya ke dia. Sekarang kita menelusuri tempat yang ada di sekitaran pemandian keramat Panglima Putri Hijau guys. Jadi kalian bisa lihat kalau sini itu emang masih daerah persawahan guys, persawahan. Jadi sebenarnya kalau sore atau siang ini sepertinya sangat kelihatan asri gitu ya guys, sangat kelihatan asri dan
hijau semuanya guys. Jadi kita akan menyusuri karena kita sekaligus mau ngebolang juga guys di sini. Tempat pemandiannya itu cukup simpel, tapi emang keramat. Jadi mungkin kalau untuk pemandian emang terkesan sedikit untuk bisa kita explore karena cuma satu tempat tok gitu. Beda sama pemandian Putri Hijau yang di Deli Tua. Tapi di sini guys masih aktif untuk orang bermandian di sini. Nah, kalau Putri Hijau dia guys, orang ke situ juga untuk wisata juga bisa. Tapi di sini tuh khusus untuk pengobatan rata-rata kalau orang ya guys, atau minta rezeki gitu. Jadi kalian bisa lihat kalau ini tuh depannya langsung sungai ya guys. Ini lumayan besar. Lumayan besar sungainya. Dan ini tuh aliran Sungai Deli guys. Nah, mungkin kalian bisa lihat lebih jelasnya di sini tuh sungai yang luas guys, cukup luas lah. Oke guys, di sini kita coba cari jalan untuk mendekati tim bolang yang lainnya guys. Nah, kalian bisa lihat nih guys, ini sawah nih. Ujung jalan tuh sawah, semua sawah semua. Masih sangat asri lah guys di sini guys. Tapi kita di sini juga explore aja sedikit, tidak ada yang nyali juga. Ya kita sekedar berkunjung, menikmati juga apa yang ada di sini. Tapi kalau emang nanti ada sesi penarikan, kita bakal ikut karena emang tempatnya luas. Kalau untuk di depan mandiannya ya guys, kayak sekarang kita tuh sungai, ada sawah. Jadi mungkin tim mau coba mencari titik yang bisa dijadikan penarikan atau ada bendanya guys. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Bola Misteri. Dan emang guys di sini kita ada sesi penarikan, kamera juga boleh dekat. Sesi penarikan.
pasir ya. Itu aja ambil, itu kan bersih kayaknya. Ini lah. Hah? Siap tidak ya, Win? Ini bisa kesana ya. Mau ambil video kan? Sana ada yang diapain? Nanti keluarkan dari sana kita keluarkan dari sana. Kenapa luka kau buat?
Maksud apa sih? Berapa? Kami lagi situ apa? Itu tadi yang membersih itu tadi. Apa sih namanya tujuan kita sih itu bisa ini nah dia enggak apa bisa banget bisa. Penuhkan aja deh. Penuhkan aja, penuhkan. Penuhkan aja. Penuhkan. Udah lah.
nampak. Gak usah terlalu dijam kali ya. Jangan di. Jangan main-main loh. Kayak gini nggak boleh main kita. Ini bukan main-main. Udah rekam gitu boleh agak jauh dikit. Iya, jangan dijam kali. Masih panas kan. Penting. Udah. Lagi mana? Agak mengentingin si momen gitu. bisa nampak apa deketin. Udah, duduk dulu. Rokok. Tembus 5 menit baru beraksi lagi.
ada lembur hancur. Apa pun ada sisa. Satunya ada. Jangan pegang ini, weh. Itu belum itu tuh. Mana bisa muter? Ini belum bisa kena tangan, weh. Belum berkarat. Mas berputar. Kakak yang rambut bodoh. Lihat. Jangan rapat kali ya, jangan terlalu jauh kali. Kan udah nampak dia bertangannya ya. Belum mau di jauh kali. Takut apa dia nanti. Hilang zatnya. Udah nampak. Ada tuh. Tangan pun belum bisa. Oke guys, jadi tadi kita udah ada sesi penarikan benda. Ya mungkin kalian bisa lihat sendiri tadi bagaimana keseruan dari tim bolang untuk melakukan penarikan benda yang ada di daerah sini guys. Dan tentunya guys, ini tanpa ada hal-hal yang seperti biasanya kita dengar ya guys. Kalau orang tuh biasa penarikan harus ada ini, harus ada itu gitu kan, atau minyak apa segala macam tumbal. Ini kita nggak ada, pure, kita asli polos dan kita asli ya apa yang dikasih gitu guys. Jadi dapat dipastikan kalau kalian di luar sana juga kalau ada mau penarikan benda, kalian diminta mahar, itu dapat dipastikan ada permainan di situ guys, dan itu penipuan gitu. Tapi kita juga mengimbau untuk teman-teman yang menikmati ya channel kita, ya kalian bisa nikmatin juga keseruan-keseruan kita ngebolang, misteri-misteri yang ada di sekitar kita dulu guys. Jadi kalau di tempat kalian juga ada, boleh kabarin kita, nanti kita bakal atur jadwal. Dan kita juga enggak minta harus dikasih mahar segini untuk melakukan penarikan benda guys. Kita polos seperti yang di Sumur Belanda kemarin guys. Situ kita kembalikan ke masyarakat. Kita juga menarikannya, diskusi sama masyarakat karena memang barangnya juga untuk masyarakat guys. Oke, jadi itu dia guys himbauan dari tim bola misteri. Jangan sampai tertipu dan tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan penarikan dengan modal yang besar guys. Karena di bola misteri itu gak ada apapun, kita kosong aja ya, tangan kosong, gak ada minyak ini apa mahar segala macam. Oke guys, support terus bola misteri, jangan kemana-mana. Mungkin kita setelah ini ada penarikan, kita juga belum tahu. Explore mungkin juga kita juga belum tahu, tapi sejauh ini sudah sangat keren, saya rasa sudah sangat membolang. Tapi kalian juga jangan kemana-mana, tetap nantikan bola misteri. Jaya jaya jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita tim bola misteri. Kali ini kita kedatangan juga Inijo
ya sebagai host kita. Makasih loh udah datang ke sini jauh-jauh. Dan ada juga narasumber kita, Pak. Boleh Pak perkenalkan Pak? Radam ya. Ya. Ada yang mau disampaikan, kira-kira apa mana yang mau disampaikan, coba tolong disampaikan. Jadi kurang saya minta izin gitu lah. Yang kurang paham ya tolong kita ini ya saling mengisi kan gitu kan. Betul, Pak. Jadi Pak, kita kan sekarang udah ada di pemandian Pancur Panglima gitu Pak ya. Kalau menurut Bapak atau yang dari Bapak alamin, Bapak kan udah lama di sini Pak. Tempatnya itu Pak sebenarnya tuh isinya apa sih Pak? Air pancuran itu Pak? Low battery. Yang Please pertama charge. sekali lagi kita berada di Pancuran Gading Putri Hijau atau Panglima. Ya artinya secara adab ya kita jangan lupa mengucapkan salam. Baik assalamualaikum atau bismillah kita ya. Minta izin lah katakanlah ya. Yang saya dapatkan di sini berkah dan karomah air yang di sini. Kegunaannya jika pun sesuatu kita mengalami satu penyakit misalnya kan, dengan keyakinan ini hanya sebagai media, tetap kita berdoa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha memberikan semuanya. Tapi kita di sini di tempat perantara ya ada pemandian Pancur Gading Panglima ini yang kita dapatkan tadi satu berkah dan karomah tadi sesuai niat dan tujuan kira-kira yang kita bimbing atau yang kita pandulah katakanlah ya. Tergantungnya mereka, kita hanya bisa membantu doa untuk mereka. Berarti emang kita kesini itu minta tetap sama Allah aja. Ya benar. Tapi Low battery. cara air pancur. Please charge. Ya, ini berada di tempat Pancur Pak Irwan Ginting ya. Jadi siapapun kiranya sudi datang kemari, itulah yang utama tadi Adab ya. adab ya saling menghargai dan saling menghormati ya. Karena itu yang paling utama. Jika kita meminta sesuatu pun nanti, mudah-mudahan keyakinan, kesungguh-sungguhan yang kuat tadi, insya Allah itu jadi obat. Walaupun itu yang kita minta media hadir di sini itu, seluruhnya kita minta karomanya itu tinggal tergantung tujuan dan niatnya. Ya. Kalau Bapak sendiri kan Pak, kita bisa bilang kalau Bapak itu pemandu tamu lah di sini kita bilangnya Pak. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, apa permintaan orang-orang yang banyak kesini gitu Pak? Kebanyakan orang-orang yang pernah kesini minta tujuannya sebagai Low battery. apa Please ya. charge. Sekali lagi saya sampaikan ya, terkadang kita membantu dengan meminta satu tujuan tadi kan, gitu kan? Ada beragam. Terkadang beragamnya begini, satu mengenai dampaknya kebanyakan penyakit, dan yang kedua mengenai tentang usaha. Nah, jadi air itu nanti kita doakan untuk diberikan kepada yang sakit, dan itu kita minta sebagai penawar itu mudah-mudahan ya itu menjadikan obat dengan karomah dan doa itu jika kita yakinkan ya insya Allah diberi kesembuhan. Dan dibalik itu juga jangan disalahgunakan ibadah gitulah. Ini kan tempatnya ibadah kita jangan sampai menyalahgunakan. Iya. Karena Dan tempatnya kita emang ya keramat gitu ya Pak. tempat keramat. Tapi kita tetap menjunjung martabat yang pertama menghormati dan intinya ya permisi dengan ucapan salam. Low battery. Please charge. Tinggal kita menyampaikan yang pertama ketujuan kita berbuat untuk apa niat dan kita. Mudah-mudahan kita yakin tergantung ya niat kita dia Masing-masing ya Pak. ya beragam Ya Pak. Mudah-mudahan bisa terwujud lah gitu ya Pak ya. Sama, mudah-mudahan ya. Oke Pak. Kalau di sini kan emang keramat gitu kan Pak. Dan kita juga nggak bisa membatasin niat manusia yang ada di sini. Mungkin ada yang untuk berobat, ada yang untuk kelancaran rezeki. Tapi kalau Bapak sendiri, apakah Bapak punya pengalaman kalau tamu di sini tuh niatnya aneh-aneh atau meminta pesugihan kah atau gimana Pak? Apa pernah? Terima kasih. Ini ibaratnya meluruskan kayak gitu ya. Iya betul Pak. Jadi selagi niatnya baik, udah tujuan yang baik, jika pun dia dalam keadaan kesulitan sekalipun, katakanlah seperti itu. Kunci yang pertama adalah keikhlasan kita untuk membantu mereka jika memang dibutuhkan. Tapi jika niatnya tidak baik, ya kita pun nanti dampaknya kita tidak mau mengambil resiko yang gitu ya.
tinggal kita mengendalikan menolaknya atau gimana kan gitu kan. Yang penting pertama semoga niat yang baik, mendapat yang baik, diterima yang baik. Baik kesehatannya, baik keselamatannya, baik rezekinya. ya, baik ketemuannya. Kalau bisa nyatu dia gitu. Berarti kalau bisa emang kesini niatnya baik-baik lah gitu ya Baik-baik Pak ya. lah, pokoknya baik-baik lah ya. Baik-baik. Dan saya juga dengar kalau Panglima ini itu ada kaitannya dengan pemandian Putri Hijau itu Pak ya. Jadi begini kalau kita itu ada namanya maaf ya saudara tadi mereka ada 3 bersaudara gitu dengan sosok yang berbeda. Oh, Apa Pak? Coba diulangi lagi. Dengan ada mereka itu ada 3 saudara. tapi sosok yang berbeda. Ya. Sosoknya apa tuh Pak kira-kira Pak? Ya, Oh, yang pertama naga. Oke. Maria. Oh, Putri hijau tuh Pak, semua badannya hijau. Nah, begini ya, saya tidak mengatakan semua pada dia. Yang pertama, cahayanya adalah lambang. Kenapa itu lambang itu sebenarnya satu begini. Ada makna gitu. Oh, dari warna itu ya Pak. Warna. Kalau saya ngambil maknanya kemana? Hijau itu melambangkan satu kesejukan, keindahan, Ya, kedamaian. Ya betul Pak. Itu kalau saya minta maaf ya, kalau saya salah ya saya minta maaf gitu ya. Oke, kesejukan, keindahan, kedamaian. Itulah namanya hijau. Ya. Jadi dalam kesejukan dengan tinggal ya, yang kita bilang tadi, tadi ya, itu ada namanya yang di laut gitu. Malir juga. Jadi ya sebagai penguasa di laut lah. Lagi satu lagi dengan di zaman perang itulah satu nama dia. Cuman dalam namanya dalam laut tadi saya pernah dengar dan beberapa cerita itu di dalam bisikan gitulah. Keberadaan kami di sini sudah hampir 300 tahun lebih gitu. Oh, Dan itu lah berdirinya itu. berarti Bapak emang 300-an kurang lebihnya gitu. oke. Ini masih minta maaf. Ya. Berarti emang Bapak mendapatkan informasi ini emang dari mimpi, bisikan gaib Pak. dari bisikan gaib dan mimpi tadi. Melewati Melewati mimpi tadi lah. Bukan nyata. Ya logika lah saya ngomong berbaik. Itu 300 tahun yang lalu gitu kan. Jadi itu melalui mimpi dan saya lihat juga di sini ada dayang-dayang itu mereka menari dan diiringi para dia mengatakan para pegawainya para barangnya lah mengatakan. Jadi mereka memegang tongkat memegang tameng itu adalah mimpi saya itu. Oh, di sini Pak. Ya di dalam mimpi. Itu dalam mimpi ya. Saya dapatkan itu. Berarti kalau zaman dulu tuh Pak, di sini tuh digunakan Panglima tuh untuk apa Pak? Yaitu sebagai kalau di sini ibaratnya itu kan yaitu maaf ya kalau bahasa itu dia bahasa yang dituakan sebagai wilayah tempat menjaga tempat dan punya kuasa tempat gitu lah. Begitulah setiap daerah pasti ada kan gitu kan. Jadi kayak makna dalam itu apa Pak? Seperti apa? maknanya Partai apa tingkatan tahta. tahta nggak sih kan tahta dan tingkatan gitu lah jadi. Kalau sekarang ini kan ibaratnya tatanya ada presiden, wakil presiden, Oh. begitulah. Kalau saya manusia sekarang. Kalau dulu kan tidak. Ya, Jadi tatanya begitu ya, raja, utusan raja, bawaan raja begitu lah ibaratnya. berarti emang tempat ini Iya. kayak ada Yang penting di sini tahtanya. kita Di sini Panglima dan yang Tetap, itu Putri itu Hijau. tadi yang saya bilang tetap kita adab nomor 1, ya menghormati tempat, ya jangan mengganggu tempat, ya kita lah yang bisa mengambil Jaga, itu ya, itunya ya, mana yang baik gitu kan. Mudah-mudahan dapat yang baik semua gitu. Ya, karena kalau niat kita baik, Ya mudah-mudahan. kita jaga juga ada kebersihan, Ada insya Allah baliknya baik juga. baliknya baik juga gitu. Untuk ini Yusuf boleh. Atau ada tambahan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini semua bermakna. Dan yang kedua nanti tadi kan ada bahasa sentabi itu permisi, pamit. Begitu nanti sama yang punya tempat juga pamit. Ya sama yang gaibnya juga pamit. Itu nomor 1. Atau kalian tidak pulang ya pamit bang, permisi bu, ya permisi ya kepada ya bahasa kalau orang Kalonya sentabi itu bilang.
izin kami pamit pulang. Mudah-mudahan mereka pun buka jalan kita semua terang. Ya, itu namanya adab tadi. Sentabi. Tadi. Harus menyebutkan Ya, sentabi. dia begini dia ngambilnya di situ menurut kalau bahasa itu ya adat istiadat dan tradisi ngambilnya ke situ ya. Kalau di Jawa aja ya Pulau Nuwun, nah begitulah. Jadi kita ngambil ke adat. Di sini kan termasuk karung. Kalau digandengkan dia antara karung warga ya begitulah. Menurut versi Melayu ya assalamualaikum tuh ya pamit tuh begini ya. Ya pulang permisi. Boleh kami bilang begitulah. Bujur kami ya begitulah. Bujurnya terima kasih mereka. Terima kasih sama yang nggak nambah, terima kasih sama yang punya tempat, terima kasih sama Tuhan. Jadi clear dia semuanya. Ya. Dari sisi gaibnya Pak, tempat ini kan sebelum direnovasi menjadi sebagus inilah dulunya. Tempat ini sebagai tempat apa? Sungai kah, mata air kah yang keluar? Ya begini kalau yang saya dengar kan tadi aku bilang berdasarkan model kan dia bukan diciptakan tapi dia dalam dirinya sudah ada sudah alam kan begitulah bukan kita memang sudah ada dari dulu sudah ada. Nah, barulah di situ nanti macam-macamnya apa dia macamnya dibukarnya diperbaikinya ditatanya gitu lah. Nah dibikinnya astarnya begitulah dirawat begitulah. Jadi memang sudah alami dari dulu sudah alami. Begitu lah ibaratnya bukan diciptakan oleh apa tidak menjadi sudah ada. Kan ini banyak nih Kak, Pak, pengunjung yang datang ke sini ya kan. Ada kejadian hal yang mistis yang dialami oleh mereka, kayak menampakkan sosok kah, kayak sosok-sosok putri itu menampakkan diri ke para Itu tamu yang datang untuk berobat. gini dia. Misalnya abang tadi kan mengenai tamu yang datang. Ya. Dia kan nanti mendampingi tamu dan guru penawarnya begitulah yang masuk nanti. Artinya kalau bahasanya leluhurnya tadi lah yang sosoknya yang datang jumpa anak sampai di sini begitulah mereka saling menyambut. Nah misalnya kan abang ini siapa artinya ini pulang ya di sini misalnya kan. Nah itulah yang antara kita manusia yang kasar yang halus mereka lah yang jadi sandaran yang kita mau. Itulah itu memang ada. berarti emang pengunjung di sini pernah juga kita ya. Ya dari misalnya gini dia bawa guru penawarnya gitu lah ya dia berobat masuklah guru penawar masuklah orang ini maju ini begitulah mereka beradaptasi. Kalian di tempat ini sebagai mediator Iya, aja. jadi nanti pun masuk nanti mengatakan jangan kotor tempat begitulah. Nah, ingat kalian kalau bisa minta maaf sama Tuhan kami di sebelah begitulah. Jadi itu ingatkan yang bagus kok semuanya yang bagus diingatkan ini. Mudah-mudahan tak pernah mati. Air ini sama juga nih tadi dengan air itu kalau kita yakin yang benar racun segala racun bisa segala bisa guna-gunakan yang benar-benar hancur lenyap lah baliknya kasar. Jadi terima kasih banyak ya. Ya. Kebetulan saya ada tamu saya dia menutupkan doanya juga. Untuk itu saya minta terima kasih kepada Irwan Ginting yang di sini sebagai pemilik, kepada Sentabi kami sama Nini bilang di sini. Kita sehat-sehat semua ya, Ya, dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih banyak. Bujur. Oke. Bujur. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, jadi untuk podcast kita sudahi tetap di Bola Misteri karena emang Bab Gila itu kita bilang lagi Gila itu emang di sini bawa tamu dan emang banyak yang nunggu dia guys. Jadi ya udahlah kita akhiri. Oke, thank you dan kemana-mana tetap di Bola Misteri. Oke guys, jadi kita udah ada di Pancur ya guys, yang dibilang Pancur Gading. Jadi kalian bisa lihat inilah tempat dari Pancur Gading ini sendiri yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Jadi di sini kita juga udah mencoba dari tim Bolang untuk membahas tuntas terkait dengan pemandian ini guys. Dan sekarang kita ada di sesi penarikan, tapi kita juga tetap mencoba ya
Mau dikasih kita ambil, kalau enggak ya nggak usah guys. Oke, langsung aja kalian bisa nikmatin cuplikannya sekarang guys. Jadi di sini bangda kita, kalian bisa lihat bahwa penarikan dari Tembolang ini emang real dan tidak direkayasa guys. Kayak bisa lihat dari tangan abangda kita untuk benda-benda emang tidak ada kosong. Jadi emang kalian bisa lihat sedetail mungkin ya bagaimana abangda kita ini untuk penarikan benda guys. Kalian bisa lihat sedetail mungkin karena ini bukan sulap, kita pastikan bukan sulap 100%. Kalian bisa ikutin terus. Dan sekali lagi kita kasih arahan guys, kalau penarikan ini tidak memerlukan sesajen atau mahar-mahar tertentu guys. Kita emang polos tanpa ada mahar, tanpa ada segala macam. Emang kita real, minta dikasih syukur, nggak dikasih ya jangan gitu guys. Dan ini di sekitar ini juga emang udah banyak dari masyarakat juga kita bilang, atau yang menjaga tempat ini juga menyaksikan secara langsung penarikan ini, bahwa ini emang kita sudah minta izin dan untuk barangnya nanti bakal kita berikan kepada pemilik. Oke guys, kamera boleh mendekat untuk melihat langsung apa yang bisa kita tarik di sini guys. Oke, ada batu ya guys. Kalau untuk manfaat atau kegunaan itu biar kita kembalikan kepada kalian juga, karena untuk manfaat dari batu ini sendiri banyak penafsirannya guys ya. Mungkin orang-orang atau kawan-kawan sekalian juga bisa lebih mengerti karena versinya juga banyak gitu guys. Oke, di sini ya bangda kita juga mencoba kembali melakukan penarikan langsung dari air guys, dari air pancuran yang bercucur ke bawah, dan kalian bisa lihat tidak ada satupun benda yang ada di tangan bangda kita. Oke. Sini kita menyiapkan dupa guys.
nampak mana diambil dikit kok untuk ini masalah. Oke guys, jadi itu dia keseruan kita tadi di pemandian Pancur Gading yang ada di Deli Tua. Kita udah ngelakuin explore, ngelakuin penarikan, ngelakuin podcast di sini. Mungkin untuk uji nyali masih belum ya guys, karena emang di sini tempatnya
sejuk, damai, dan asri. Jadi mungkin untuk sisi negatifnya tuh kurang, dan emang tempatnya asik untuk dikunjungin guys. Jadi kalau kalian emang mau mandi juga, mau berdajar, bisa juga. Tapi untuk niat kita masing-masing guys, percaya nggak percaya, inilah dia Bola Misteri. Jangan kemana-mana, nantikan terus video kita Bola Misteri, explore di tempat-tempat seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak mungkin. Kita tim Bola Misteri undur diri.